Nah, pada video kali ini kita akan mengunjungi situs-situs bersejarah peninggalan kolonialisme bangsa Belanda yang ada di kota Bengkulu. Nah, dahulunya Bengkulu merupakan salah satu kota yang dijajah oleh bangsa Belanda. Penasaran apa saja? Penasaran dong. Ayo ikuti kami. Halo adik-adik. Nah, sekarang kami sudah berada di salah satu tempat bersejarah peninggalan penjajahan Belanda yang ada di kota Bengkulu, yaitu Rumah Pengasingan Bung Karno. Nah, Bung Karno diasingkan seorang diri ke Bengkulu pada tahun 1938. Nah, beberapa minggu kemudian disusul oleh istrinya, yaitu Ibu Inggit Garnasy dan juga anak angkatnya, Ratna Juami. Beliau tinggal di sini dari tahun 1938 hingga tahun 1942. Rumah Pengasingan Insinyur Soekarno terletak di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 8, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu. Penasaran apa saja yang ada di dalam Rumah Pengasingan Bung Karno? Yuk ikutin kami! Rumah Pengasingan Bung Karno terletak di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 8, Anggut Atas, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu. Rumah Pengasingan Bung Karno merupakan tempat Soekarno menjalani hukuman pengasingan sebagai tahanan politik. Selama di Bengkulu, Bung Karno ditempatkan di rumah ini. Awalnya, rumah tersebut adalah milik seorang pedagang Tionghoa yang bernama Leon Brightheight yang disewa oleh orang Belanda untuk menempatkan Soekarno selama diasingkan di Bengkulu. Di rumah ini terdapat barang-barang peninggalan Soekarno. Ada tempat tidur yang pernah dipakai Soekarno dan keluarganya, koleksi buku-buku yang mayoritas berbahasa asing, dan ada juga foto-foto Soekarno dan keluarganya. Adik-adik, nah sekarang saya sudah berada di rumah Fatmawati yang merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Bengkulu, tepatnya di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Nah, Fatmawati yang merupakan bernama asli Fatimah, merupakan ibu negara Indonesia yang pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1967. Dan Fatmawati merupakan salah satu anak dari tokoh pemuka agama yang berada di kota Bengkulu yang bernama Hasanuddin. Fatmawati yang bernama asli Fatimah adalah seorang pahlawan negara Indonesia yang menjadi ibu negara Indonesia pada tahun 1945 hingga 1967. Beliau merupakan anak dari tokoh pemuka agama di Bengkulu, Hasanuddin.
Rumah Fatmawati, istri ketiga Soekarno ini ditetapkan pemerintah daerah Bengkulu menjadi aset sejarah. Rumah tersebut dilengkapi berbagai ornamen asli. Rumah ini berbentuk panggung dan terbuat dari kayu. Perabot yang ada seperti meja rias, tempat tidur, dan mesin jahit adalah peralatan asli. Jadi adik-adik, di belakang kita ini sudah ada mesin jahit yang pernah dipakai oleh Ibu Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah adik-adik, sekarang kita sudah berada di Makam Sentot Ali Basyah, Kota Bengkulu. Makam ini merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kota Bengkulu. Makam ini terletak di Jalan Sentot Ali Basyah, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Dan makam Sentot Ali Basyah berada di dalam kompleks pemakaman umum. Sentot Ali Basyah lahir kira-kira pada tahun 1808 dan merupakan putra dari Raden Rangga Prawirodirja III. Nenek dari Sentot Ali Basyah merupakan putri dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama, dan berdasarkan silsilahnya, Sentot Ali Basyah merupakan sepupu dari Pangeran Diponegoro. Pasca kekalahan pada Perang Diponegoro dengan Belanda, pihak Belanda menangkap dan memanfaatkan kekuatan Sentot Ali Basyah. Pada tahun 1829, Sentot ditangkap dan diadili di Batavia, tetapi dibebaskan kembali dan diperintahkan menumpas pemberontakan Cina di Karawang dan Salatiga. Setelah berhasil, Sentot dipanggil kembali ke Batavia dan diminta membantu serdadu Belanda melawan kaum Padri di Sumatera Barat. Akan tetapi, setibanya ia di Sumatera Barat, secara diam-diam, Sentot justru mengadakan siasat kerjasama dengan Imam Bonjol dan pasukannya. Hal tersebut diketahui oleh Belanda dan mengakibatkan ia kemudian dipanggil kembali ke Batavia dan akhirnya dibuang ke Bengkulu tahun 1833. Dalam pembuangannya, Sentot banyak mengajarkan ilmu dan kaidah-kaidah agama Islam kepada masyarakat Bengkulu. Dan beliau meninggal pada tanggal 17 April 1855 semasa dalam pembuangan. Adik-adik, sekarang kita sudah berada di Masjid Jami Kota Bengkulu. Masjid ini merupakan masjid yang bersejarah di Kota Bengkulu. Masjid ini dirancang oleh Presiden Soekarno pada masa pengasingannya, yaitu tahun 1938 sampai dengan tahun 1942. Masjid ini berarsitektur Jawa dan Sumatera. Masjid ini sering dijuluki Masjid Bung Karno. Pada awalnya, masjid ini merupakan sebuah bangunan kecil yang dikenal dengan nama Surau Lamo. Pada awal abad ke-18, lokasi masjid ini dipindahkan ke tempatnya yang sekarang. Pada masa itu, arsitektur bangunannya itu masih terbuat dari kayu dengan atap rumbia, dan juga selain itu lantainya itu masih sangat sederhana. Nah, bagaimana penampilan masjid ini di masa sekarang? Mari kita jelajahi. Masjid Jamik ini sendiri berada di tepat jantung Kota Bengkulu dan tepatnya di Jalan Suprapto, Kelurahan Pengatungan, Gading Cempaka, Provinsi Bengkulu. Lokasi masjid ini juga cukup strategis.
sehingga para pengunjung juga tidak terlalu sulit untuk menemukan masjid ini. Untuk menuju ke lokasi masjid ini, para pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun dengan menggunakan kendaraan umum. Oleh pemerintah Republik Indonesia, bangunan Masjid Jambik ini dinyatakan sebagai bangunan bersejarah dengan kategori benda cagar budaya dan dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Sekarang kita ada di salah satu situs peninggalan penjajahan Belanda yang ada di Kota Bengkulu, yaitu Kampung Cina. Nah, Kampung Cina ini terletak di Jalan Panjaitan, Kelurahan Malabro, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Kampung Cina ini merupakan tempat daerah kecil yang memiliki sejarah di masa lalunya. Nah, Kampung Cina ini didiami oleh orang-orang keturunan Cina yang bertempat tinggal di Bengkulu. Kampung Cina ini sudah ada sejak zaman masa penjajahan Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada, yaitu sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris atau East India Company atau EIC, maka semakin banyaknya orang-orang berketurunan Tionghoa yang bertempat tinggal di Kota Bengkulu, tepatnya sekitar tahun 1689. Mari kita jelajahi situs ini lebih dalam. Pada kawasan ini terdapat peninggalan masa lalu seperti arkeologi berupa rumah-rumah yang dulu menjadi hunian bagi masyarakat setempat. Rumah-rumah tersebut memiliki arsitektur khas Cina yang begitu kental dan asli. Di lokasi ini memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina. Saat ini hanya terlihat sekitar 20 rumah saja yang masih memiliki arsitektur seperti ini. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari 2 lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang, layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Perkembangan dari Kampung Cina ini tak lepas dari keleluasaan yang diberikan secara khusus oleh pihak EIC kepada warga keturunan Tionghoa pada masa itu. Kampung Cina berada persis di depan gerbang Benteng Marlborough, merupakan pusat pemerintahan kolonial Inggris sekaligus gudang penyimpanan rempah. Nah, adik-adik, kita sudah mengunjungi beberapa situs-situs peninggalan kolonialisme Belanda di Bengkulu, yaitu ada Rumah Pengasingan Bung Karno, ada Rumah Fatmawati, ada Makam Sentut Ali Basyah, ada Masjid Jambik, dan juga ada Kampung Cina. Situs-situs tersebut merupakan bukti nyata adanya penjajahan kolonialisme Belanda di Bengkulu. Kita sebagai warga Bengkulu wajib tahu dan juga wajib menjaganya ya. Semoga video ini bermanfaat.
Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Dadah.